Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi daring matematika kelas 9. Kali ini kita akan pelajari tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat nanti bisa dituliskan dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di sini mengandung pangkat 2. Nah, dengan syarat yaitu A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, maka ini hasilnya 0. Sehingga bukan persamaan kuadrat lagi. Karena hilang pangkat 2-nya. Contoh, 3x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Dalam hal ini kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya, di mana A adalah koefisien x pangkat 2-nya, B koefisien x, dan C konstanta. Sehingga A di sini adalah 3, B-nya negatif 7, dan C-nya 5. Apabila kita tuliskan A-nya sama dengan 3, B negatif 7, dan C 5. Contoh kedua, x pangkat 2 dikurangi x sama dengan 0. Maka nilai, karena tidak ada angkanya di sini, koefisiennya berarti 1. Sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 1. Karena C-nya tidak ada, maka C sama dengan 0. Contoh yang ketiga, x pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka di sini A-nya adalah 1. B-nya tidak ada, berarti B-nya yang sama dengan 0. Dan ini adalah C-nya negatif 9. Kalian perhatikan dari contoh-contoh berikut ini bahwa nilai A-nya selalu ada, tidak sama dengan 0. B boleh sama dengan 0, C-nya boleh sama dengan 0, tapi A tidak, harus selalu ada nilainya. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat dari AI kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0, yaitu adalah X, nilai X ini yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Rumus ABC kita gunakan yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Dalam hal ini nanti baik pakai cara 1, 2, 3 hasilnya sama. Kita akan pelajari yang paling mudah saja, yaitu dengan cara memfaktorkan. Sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Berapakah nilai A dan B jika A kali B sama dengan 0? Nah, yang mungkin adalah A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Sehingga perkalian ini akan menghasilkan 0. Jadi nilai A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, supaya hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita kembangkan lagi. Berapakah nilai X jika X dikurangi 1 sama dengan 0 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0? Perhatikan ini, perkalian ini sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Ini juga, maka X dikurangi 1-nya sama dengan 0 atau X dikurangi 2-nya sama dengan 0. Kalau X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah 1. Karena 1 dikurangi 1, 0. Atau jika di sini X-nya bernilai 2, karena 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka di sini nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, supaya persamaan ini bernilai 0. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan dari X dikurangi 1 kali X dikurangi 2 sama dengan 0, inilah yang disebut dengan akar-akar dari persamaan tersebut. Atau X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ini merupakan akar-akar dari persamaan ini. Sekarang perhatikan persamaan X dikurangi 1 kali X dikurangi 2. Apabila kita kalikan secara distributif, X kali X, maka hasilnya adalah X pangkat 2, X kali negatif 2, hasilnya negatif 2X. Kemudian di sini negatif 1 kali X, hasilnya negatif 1X. Dan negatif 1 kali 2, hasilnya adalah positif 2. Jika kita sederhanakan, di sini adalah X pangkat 2, dan ini bisa kita jumlahkan karena koefisiennya sejenis, sukunya sejenis, sehingga kita jumlahkan.
negatif 2, negatif 1 sama dengan negatif 3x apabila dijumlahkan ditambah positif 2. Nah, bentuk ini ternyata sama dengan bentuk ini, maka kita bisa mengatakan akar persamaan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Cara membentuk persamaan x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 2 sama dengan 0 menjadi x dikurangi 1 kali x dikurangi 2, ini disebut dengan memfaktorkan. Jadi kalau kita balik tadi, ini sama dengan ini disebut dengan memfaktorkan. Ini yang disebut memfaktorkan itu. Nah, memfaktorkan persamaan ini menjadi ini, itu yaitu bisa dituliskan menjadi ax pangkat 2 ditambah bx plus c sama dengan faktornya adalah x ditambah p kali x ditambah q, di mana p dan q bisa bernilai positif atau negatif, yaitu dengan syaratnya bahwa apabila p ditambah q nilainya harus sama dengan b koefisien x, dan p kali q nilainya harus sama dengan c konstantanya. Ini syarat utama untuk memfaktorkan. Ayo kita mencoba. Berdasarkan pengamatanmu yang barusan kita jelaskan tadi, lakukan pemfaktoran berikut dan tentukan akar-akarnya. Yang pertama, persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x tambah 5 sama dengan 0. Di sini dapatkan bahwa nilai b yaitu koefisien x sama dengan 5 dan nilai c konstantanya sama dengan 6. Sehingga harus kita cari bilangan p dan q sedemikian hingga nanti apabila p ditambah q hasilnya sama dengan b yaitu 5 dan p kali q hasilnya sama dengan c yaitu di sini c-nya 6. Kita cari bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan tabel. Nah, pada tabel pertama ini kita tentukan dulu P-nya sama dengan 1. Yang jadikan patokan adalah P kali Q. P kali Q harus sama dengan 6. Ini patokan. Ya. Pertama kita tentukan dulu 1. P1, maka Q yang paling mungkin adalah 6 karena 1 kali 6 sama dengan 6. Sehingga P ditambah Q 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kita buat lagi. Jika P-nya sama dengan 2, maka Q-nya adalah 3 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Apabila P-nya 3, maka Q yang paling mungkin adalah 2 karena 3 kali 2 sama dengan 6. Dan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, kita hentikan dulu tabelnya di sini karena kalau kita lihat pada tabel ini, ya perhatikan pada tabel yang sudah kita temukan ini, maka kita bisa melihat pada baris kedua dan pada baris ketiga ini sudah untuk nilai P sama dengan 2 dan Q 3, baris ketiganya adalah P-nya 3, Q-nya 2. Ini sudah memenuhi syarat karena P kali Q-nya sama dengan 6 dan P tambah Q-nya sama dengan 5. Sehingga untuk pemfaktorannya didapatkan x pangkat 2 ditambah 5x plus 6 ini sama dengan x plus P ditambah x plus Q. Yang memenuhi adalah P-nya 2, Q-nya 3 atau dibalik, Q-nya 3, P-nya 2 sama saja dibalik. Nah, inilah faktor dari x pangkat 2 ditambah 5x plus 6 yaitu x plus 2 dikalikan x plus 3. Sehingga akar-akarnya adalah ininya harus sama dengan 0 dan ini harus sama dengan 0, yaitu x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Yang memenuhi adalah x-nya sama dengan negatif 2 karena negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0, atau x-nya sama dengan negatif 3 karena negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 tambah 5x ditambah 6 adalah x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Contoh yang kedua, persamaan x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0. Di sini dapatkan nilai b-nya 1 dan c-nya negatif 6, sehingga harus dicari bilangan p dan q sedemikian hingga p ditambah q ini
sama dengan 1 dan P kali Q sama dengan negatif 6. Kita buat tabel dulu untuk memudahkan. Jika P nya 1, maka kita tentukan dulu bahwa P kali Q sama dengan negatif 6 ini jadikan patokan dulu. Harus negatif 6 ini patokannya. Kalau P nya 1, maka yang memenuhi P kali Q sama dengan negatif 6, maka Q nya harus negatif 6, karena 1 kali negatif 6 sama dengan 6. Nah, apabila kita jumlahkan 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 5. Jika P2, maka yang memenuhi syarat dari Q supaya hasilnya negatif 6 adalah negatif 3, karena 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Jika dijumlahkan 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 1. Kita ambil P sama dengan 3, maka Q yang memungkinkan adalah negatif 2, karena 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Dan P ditambah Q, 3 tambah negatif 2 hasilnya 1. Nah, sampai pada baris ketiga ini ternyata sudah memenuhi, yaitu P kali Q nya sama dengan negatif 6 dan P ditambah Q nya sama dengan 1. Sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan dari tabel itu pada baris ketiga P nya sama dengan 3 dan Q sama dengan negatif 2 memenuhi yang kita kehendaki, yaitu P kali Q nya sama dengan negatif 6 dan P tambah Q nya sama dengan 1. Sehingga pemfaktoran dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 adalah X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 2. P nya sama dengan 3, Q nya sama dengan negatif 2. Ini yang disebut faktor dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Akar-akarnya ini sama dengan 0, atau yang ininya sama dengan 0. Sehingga yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 3, karena negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Atau X nya sama dengan 2, karena 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Secara ringkas, persamaan kuadrat tersebut apabila kita selesaikan secara langsung tanpa tabel, maka X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0, kita faktorkan ini menjadi X plus 3 dikalikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi ini kita rubah atau kita faktorkan menjadi bentuk ini, di mana X plus 3 dan P plus 3 dan Q negatif 2 ini didapatkan dari tabel tadi. Sehingga nanti kita perlu mengingat bahwa A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B nya yang sama dengan 0. Jadi ini A, ini B, berarti ininya harus sama dengan 0 atau yang ini sama dengan 0, maka persamaan tersebut akan terpenuhi. Kita tuliskan X plus 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 nya ini sama dengan 0, sehingga didapatkan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Jadi akar persamaan kuadrat X plus 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Nanti kita mengerjakannya secara langsung seperti ini. Sedangkan tabel itu adalah untuk memudahkan, membantu kita saja. Nah, untuk memahami lebih lanjut, maka kita berlatih. Kerjakan 2 soal ini, tulis jawabannya di atas kertas. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya langsung melalui WA. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.